Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat berjumpa kembali dalam program Suara Marturia hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026. Pada hari ini, kita bersama akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 6, ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-19. Untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari terlebih dahulu kita menyatukan hati untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas anugerah hidup yang Engkau berikan kepada kami. Pada kesempatan ini, kami rindu untuk mendengar firman-Mu. Untuk itu bukalah hati dan pikiran kami, supaya firman ini tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh kami hidupi. Untuk itu turunkanlah Roh Kudus, agar Ia menolong kami dalam memahami kehendak-Mu, dan memberi kami kekuatan untuk mampu menjalankannya dalam kehidupan hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita membaca Injil Lukas pasal 6, ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-19. Di bawah judul perikop, Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Lalu Ia turun dengan mereka dan berhenti pada sebuah tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semakin orang banyak itu berusaha menjamah Dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan memelihara dalam hatinya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada kalimat yang mungkin sering kita lewatkan ketika membaca bagian ini, karena kita menganggapnya sekedar sebagai sebuah latar belakang daripada kisah pelayanan dan khotbah Yesus. Di sini dikatakan bahwa Yesus turun bersama-sama dengan mereka dan berhenti di suatu tempat yang datar. Kenapa Injil Lukas mencatat bahwa Yesus turun? Kenapa dia tidak langsung menceritakan pelayanan Yesus? Sebelumnya Yesus berada di atas gunung dan dia berdoa semalam-malaman di sana sebelum memilih ke-12 rasul. Gunung menjadi tempat persekutuan dengan Bapa, tempat di mana keputusan besar diambil. Tetapi sesudah itu Yesus tidak memilih untuk tinggal di atas gunung. Sebaliknya Yesus memilih turun. Inilah hal yang menarik dari pelayanan Yesus Kristus, bahwa Tuhan meskipun memiliki pengetahuan dan pengalaman rohani yang mendalam, tidak membuatnya menjauh dari manusia. Sebaliknya Yesus yang baru bersekutu dengan Bapa, dia tidak mendekat, dia memilih untuk datang mendekati mereka yang terluka. Dan kata tempat yang datar juga memiliki makna, di mana tempat yang datar tidak ada yang lebih tinggi dan lebih rendah. Semuanya berdiri pada tanah yang sama. Di sana berkumpul para murid dan di sana juga orang-orang banyak hadir untuk mendengar Yesus. Dan dikatakan bahwa baik orang-orang kaya maupun orang miskin, orang Yahudi maupun mereka yang berasal dari berbagai daerah seperti Tirus dan Sidon ada di sana. Di hadapan Yesus mereka semua datang sebagai manusia yang membutuhkan kasih karunia. Jadi ketika Yesus turun, sesungguhnya itu adalah sebuah pilihan Allah untuk menjadi dekat
dengan manusia. Bukankah ini juga yang dilakukan Kristus ketika datang ke dunia? Dia tidak menunggu manusia untuk berhasil mencapai surga, tetapi dia datang memasuki kehidupan yang penuh luka, air mata, dan dosa. Dan itulah yang dilakukan oleh Kristus pada bagian ini. Ayat yang ke-18 melanjutkan bahwa orang-orang yang di sana datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan. Kalau kita memperhatikan urut-urutannya, maka kebanyakan orang di sana memilih untuk mendengarkan lebih dahulu, lalu mengalami pemulihan. Lukas ingin menunjukkan kalau firman Allah bukan sekadar sesuatu yang kita konsumsi dalam pikiran, melainkan kuasa yang mampu memulihkan kehidupan. Banyak orang hari ini mencari jalan keluar yang cepat bagi berbagai masalah hidup. Tetapi Yesus mengundang kita terlebih dahulu mendengar suaranya. Ketika hati kita dibentuk oleh firman, hidup kita perlahan dipulihkan. Lalu Lukas menyebut mereka yang diganggu roh-roh jahat juga disembuhkan. Ini mengingatkan kita bahwa Yesus tidak hanya melihat sakit penyakit fisik, dia melihat seluruh keberadaan manusia, baik itu tubuh, jiwa, pikiran maupun belenggu yang tidak terlihat oleh orang lain. Karena kadang luka tidak tampak begitu saja dari wajah seseorang, tetapi Yesus mampu melihat semuanya. Ayatnya yang ke-19 menjadi penutup dari perenungan kita. Dan semua orang banyak berusaha menjamah dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya. Dan orang-orang itu semuanya disembuhkan oleh Yesus. Jadi kita bisa melihat bahwa kuasa Yesus di sini mengalir keluar. Dia tidak menahan kuasanya. Demikian juga dengan kasih Tuhan. Semakin dia memberi, semakin nyata kemuliaannya. Dia tidak pernah menjadi miskin karena mengasihi. Dia tidak pernah kehabisan belas kasihan karena menolong manusia. Dan ini juga menjadi undangan bagi kita. Kalau Kristus turun dari gunung menuju ke tempat yang datar, maka para pengikutnya dipanggil untuk turun dari gunung kenyamanan kita masing-masing menuju kehidupan orang-orang yang membutuhkan perhatian. Kita diminta untuk merawat dan memperhatikan mereka. Dan ini tampak juga pada bagian berikutnya dari perenungan kita, di mana pada ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-26, Yesus memberikan pengajaran kepada murid tentang apa yang harus mereka lakukan pada dunia. Untuk itu iman tidak bisa hanya berhenti di ruang-ruang ibadah kita. Iman harus berjalan memasuki setiap rumah-rumah, menguatkan orang-orang yang kehilangan, mendengarkan mereka yang kesepian, serta menjadi saluran kasih Tuhan di tengah dunia. Itulah yang membedakan antara kerumunan dan para murid. Hari ini Tuhan datang kepada kita dengan berbagai luka yang mungkin tidak diketahui oleh siapapun. Tetapi jangan takut, karena Tuhan yang turun ke tempat datar juga masih turun menjumpai kita hari ini. Tidak ada lembah kehidupan yang terlalu dalam bagi kasih-Nya. Tidak ada pergumulan yang terlalu berat bagi kuasa-Nya. Jadi datanglah kepada Dia, dengarlah kuasa-Nya, dan biarkan kuasa kasih-Nya memulihkan hidup kita. Dan setelah itu jangan pernah berhenti untuk menerima kuasa-Nya begitu saja, tetapi alirkanlah itu kepada orang lain yang membutuhkan, supaya dari diri kita kuasa dan kemuliaan Kristus terpancar seperti apa yang seharusnya dilakukan oleh para murid, yakni meneladani karakter Sang Guru. Kiranya firman Tuhan menguatkan kita semua. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau Tuhan yang tidak pernah menjauh dari kami, tetapi selalu datang menghampiri kami yang terluka dan ketika kami membutuhkan pertolongan.
Ajarlah kami untuk selalu memiliki kerinduan untuk mendengar firman-Mu sebelum mencari jawaban menurut pemikiran kami sendiri. Untuk itu pulihkanlah hati kami jika kami lemah, menguatkan kami jika kami letih, sembuhkanlah kami yang dilanda oleh sakit penyakit, dan lepaskanlah kami dari berbagai macam keterikatan yang membuat kami merasa takut maupun cemas. Bentuklah kami menjadi alat dan saksi kasih-Mu, supaya seperti Engkau yang turun menjangkau manusia, kami pun dapat hadir membawa penghiburan, pengharapan, dan damai sejahtera bagi sesama. Sertailah kami Tuhan, dan biarlah hidup kami memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, terima kasih sudah mengikuti renungan harian Suara Marturia. Kiranya Tuhan senantiasa meneguhkan kita untuk datang kepada Kristus yang menjumpai dan mengutus kita untuk menjadi pembawa kasih bagi dunia. Tuhan Yesus memberkati saudara dan keluarga. Shalom.